Hari ke-27 kita memiliki kuasa. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat pagi ini. Terima kasih buat kesegaran, kesehatan, kekuatan, berkat yang baru, terobosan, keajaiban yang kau sediakan. Karena itu kami mencari wajah-Mu terlebih dahulu, mencari kebenaran-Mu terlebih dahulu, mencari kehendak-Mu terlebih dahulu. Mari bicara kepada kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Baik, Bapak Ibu Saudaraku. Lukas 10 ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Wow. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita sebagai orang percaya diberi kuasa, diberi otoritas untuk menginjak ular dan kalajengking. Nah, bagaimana kita melihat implementasi kuasa dalam hidup ini? Nah, yaitu melalui iman dan ketaatan. Kuasa ini aktif ketika orang percaya beroperasi dengan iman dan ketaatan kepada misi Bapa di surga. Contohnya, pengutusan 70 murid. Mereka diutus berdua-dua. Nah, maka kita melihat perlindungan ilahi. Nah, di mana janji tidak ada yang membahayakan mencakup perlindungan fisik. Ya, seperti dalam Kisah Para Rasul 28 ayat 3-5 dan juga kemenangan spiritual Efesus 6 ayat 12. Nah, ini juga terjadi dalam hidup kita, itu dalam pola komunal atau dalam komunitas atau dalam kelompok, Bapak Saudara. Yesus mengutus murid berpasang-pasangan. Ini menekankan kolaborasi dan saling menopang dalam peperangan rohani. Ya, kita butuh tim, kita butuh rekan kerja. Nah, kita nggak bisa jalan sendiri. Nah, kemudian juga ada tanggung jawab dan bahaya dalam penyalahgunaan. Yaitu pertama, bukan untuk kesombongan. Yesus menegur murid yang bersukacita atas kuasa yang diberikan kepada mereka. Lukas 10 ayat 20. Nah, kemudian mengingatkan bahwa sukacita sejati adalah nama terdaftar dalam kitab kehidupan di surga. Wahyu 20 ayat 15 berkata, mereka yang namanya tidak ditemukan dalam kitab kehidupan itu akan dilemparkan ke dalam lautan api. Karena itu bersukacitalah kalau nama kita tertulis dalam kitab kehidupan di surga, bukan saat setan-setan itu tunduk kepada kita. Nah, yang kedua, milikilah mentalitas pemenang dan bukan korban. Victory mindset, not victim mindset. Miliki pola pikir pemenang, bukan korban. Orang percaya dipanggil menghadapi tantangan seperti Daud melawan Goliat. Ya, dengan keyakinan bahwa pertempuran adalah milik Tuhan. Ya, seperti juga dikatakan di dalam Pengkhotbah 9 ayat 4, perlombaan tidak kepada yang paling cepat, pertempuran tidak dimenangkan oleh yang paling kuat, roti bukan kepada yang paling cerdik cendekia, dan seterusnya lah. Karena apa? Semua orang mengalami time and season. Nah, karena itu milikilah mental pemenang, ya, bukan mental korban. Yakin Tuhan ada di pihak kita. Nah, sekarang bagaimana aplikasi praktis di masa kini dengan kuasa yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Nah, dalam peperangan rohani, gunakan otoritas dalam nama Yesus untuk melawan kuasa gelap tanpa kompromi dengan okultisme. Nah, yang kedua, dalam penderitaan, ingat perlindungan Tuhan meski di padang gurun kehidupan, yaitu seperti dalam Ulangan 8:15, itu analogi dalam kehidupan. Kan sering sekali orang berkata, waduh, aku lagi di padang gurun ini. Sebenarnya di padang gurun itu menyenangkan kalau Tuhan bersama kita. Kalau kita lihat seperti Israel ketika mereka di padang gurun, itu luar biasa penyediaan Tuhan. Tidak perlu bekerja, nggak perlu repot-repot. Hadirat Tuhan nyata, tiang awan pada siang hari, tiang api di malam hari. Kehadiran Tuhan itu real. Dan penyediaan Tuhan itu melimpah. Nah, seperti itu. Nah, jadi padang gurun itu menyenangkan kalau kita jalan bersama Tuhan.
padang gurun itu hanya akan sangat mengerikan bila kita jalan sendiri. Gak ada Tuhan di situ. Wah, itu kering, kerontang, gersang, panas dan mengerikan gitu ya. Belum lagi binatang buasnya, binatang berbisa dengan kalajengking dan ularnya gitu ya. Tapi ketika tadi kita ada bersama Tuhan, ada jaminan Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Nah, kemudian yang ketiga dalam misi. Gereja modern adalah 70 murid yang diutus ke dunia yang penuh tantangan, tetapi dengan jaminan kuasa ilahi. Kemanapun Tuhan utus kita, Tuhan berjanji, aku menyertai engkau senantiasa. Dan Tuhan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Firman yang kita sampaikan. Itu sebabnya dengan penuh keyakinan Bapak Saudaraku, kemanapun saya diundang buat KKR, saya menyebutnya pesta mukjizat, pesta kesembuhan. Bawalah semua yang sakit, kita akan melihat dan mengalami kesembuhan, melihat dan mengalami mukjizat. Ya, walaupun memang orang sering bertanya, apakah semua sembuh? Saya bilang ya, beneran semua sembuh. Saya bilang realitanya sih tidak. Ada yang sembuh, ada yang belum. Ada yang 100%, ada yang masih sebagian. Kenapa begitu? Saya tidak tahu. Karena bagian saya adalah memberitakan firman dan mendoakan, Tuhanlah yang menyembuhkan mereka. Kenapa Tuhan tidak menyembuhkan semua? Saya tidak tahu kenapa Tuhan lakukan itu. Tetapi setiap kali di lapangan, khususnya ketika banyak orang percaya yang hadir, hampir semua mereka disembuhkan. Jadi saya pun tidak punya jawaban yang pasti akan hal itu. Tetapi satu hal yang saya tahu, memang mukjizat bukan satu-satunya yang kita mukjizat kesembuhan itu bukan satu-satu yang paling diperlukan. Tapi mukjizat terbesar itu ketika roh kita itu dihidupkan. Ada jaminan keselamatan. Jiwa kita mengalami pembaharuan dan pemulihan. Dan itu tidak bisa terjadi dalam satu malam. Bahkan dalam 1 atau 2 tahun juga tidak mungkin. Dia butuh proses pembaharuan dari waktu ke waktu. Pemainnya mereka yang sudah usia 40 tahun. Bagaimana itu bisa jiwanya dipulihkan dengan semua trauma, dengan semua pengalaman pahit dan semua itu bersih dan semalam? Bisa aja, tapi belum tentu 1 di antara 1000. Itu butuh keajaiban tersendiri. Tapi kita begitu percaya, mandat, kuasa, otoritas sudah diberikan. Itu sebabnya kenapa saya percaya dan selalu saya melihat Tuhan melakukan begitu banyak keajaiban dan kesembuhan. Di Jakarta kita buat pesta mukjizat, pesta kesembuhan setiap minggu kedua. Setiap bulan. Minggu kedua, Kamis kedua. Ya puji Tuhan kemarin puluhan orang disembuhkan. Dan hari Minggu kemarin tanggal 20 di Malang Selatan. Kita bersyukur. Ya menurut kepala desanya itu adalah jumlah terbanyak yang orang pernah hadir dalam sebuah KKR di desa itu. Dan Tuhan juga melawat dan menyembuhkan mereka. Tapi salah satu mukjizat yang terbesar menurut saya bukan hanya kesembuhan. Tapi menurut kepala desa dan beberapa perangkat desa, mereka berkata belum pernah warga duduk sampai 2 penutup baru kali ini. Biasanya sudah sepi, firman belum selesai orang udah pada pulang. Buat saya Bapak Saudaraku, itu adalah mukjizat terbesar. Kalau bukan Tuhan yang menjamah hati mereka tidak bisa. Nah seperti itu. Ya memang ada mukjizat lain, ada finance mukjizat, ada juga seperti finance breakthrough gitu ya. Terus kemudian pemulihan jiwa, kelepasan, kesembuhan dalam fisik. Tapi yang terbesar itu adalah keselamatan. Itu yang kita bersukacita. Alright. Nah Bapak Ibu Saudaraku, identitas kita sebagai orang percaya adalah fondasi. Dan Lukas 10 ayat 19 di mana Tuhan berkata, aku memberikan kepadamu kuasa menginjak ular dan kalajengking. Ya, itu adalah sarana memenuhi panggilan ilahi. Ya. Sekali lagi ya, identitas sebagai orang percaya itu adalah fondasi kita. Diberi kuasa dan otoritas itu adalah sarana untuk memenuhi panggilan ilahi. Bukan untuk sombong, bukan gagah-gagahan, siapa yang paling hebat, paling diurapi, paling dekat dengan Tuhan. No. Tetapi
itu sarana memenuhi panggilan ilahi. Kita tidak pernah dipanggil untuk bisa lebih baik dari saudara kita, tapi kita dipanggil untuk memenuhi rencana Tuhan dalam hidup kita. Mari Bapak Saudaraku, hidupi keduanya dengan iman dan dengan kerendahan hati. Maka kehidupan yang dahsyat sesuai dengan rencana Allah menjadi nyata dalam hidup kita. Mau Bapak Saudaraku? Sehingga kita melihat lebih banyak orang dipulihkan, diberkati, dibangkitkan, diselamatkan melalui hidup kita. Amin. Kalau Bapak Saudara ada permohonan doa khusus, boleh di japri atau boleh di chat ini untuk kita bisa berdoa bersama, sepakat dengan Bapak Ibu Saudara untuk kita melihat mukjizat dan keajaiban dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Engkau memberikan kami mandat dan otoritas. Mari Roh Kudus pimpin kami menghidupinya dengan iman dan dengan kerendahan hati. Pondasi kami sebagai orang percaya, karena Engkau sudah memanggil dan memilih kami. Ini hidup kami, pakai kami Tuhan. Jadikan kami berkat bagi kota, bagi bangsa ini, bahkan bagi bangsa-bangsa. Mari turunkan berkat-Mu atas umat-Mu. Setiap kami diberkati, tangan kami diberkati, apa yang kami sentuh berhasil yang beruntung. Pikiran kami diberkati. Kami memikirkan hal-hal yang benar, yang positif. Kami memiliki pola pikir pemenang. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Kami terima berkat kami dengan utuh dan sempurna. Kami diberkati jadi selalu berkat. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, 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 amin. Amin Bapak Saudaraku. Selamat beraktivitas, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.